أيديكم وأرجلكم من خلاف أي لأقطعن من كل واحد منكم يده ورجله من خلاف. قال الطبري ومعنى من خلاف هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطع. ثم لأسلبنكم أجمعين أي ثم لأسلبكم جميعا تنكيلا لكم ولامتثالكم. والصلب التعليق على الخشب حتى الموت. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون إنا راجعون إلى الله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي بالموت وحبذا الموت في سبيل الله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أي ما تكره منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا بالله وآياته كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الزمخشري أرادوا وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أي أفض علينا صبرا يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة إسلام غير مفتونين. وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Lanjutkan kembali di dalam tafsir surat Al-A'raf. Dan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah masih berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa serta para penyihir Fir'aun. Saya sampaikan ayat-ayat yang sebelumnya sebelum kita bahas apa yang tadi dibaca, yaitu bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat yaitu tongkat, dan setelah itu tongkatnya itu dilemparkan, tongkat itu bisa menjadi ular. Kemudian ketika dipegang maka berubah menjadi cahaya. Nah, ketika di saat itu para penyihir Fir'aun yang meminta bukti kalau Musa itu nabi, melihat seperti itu kaget. Akhirnya sekitar Fir'aun ini, menteri-menterinya Fir'aun ini, kabinet-kabinetnya Fir'aun ini, itu dia menyatakan ini jangan-jangan sihir ini. Itu jangan-jangan hanya sihir. Itu jangan-jangan hanya sihir aja itu. Kenapa? Karena kok bisa itu dari berubah jadi ular, kemudian setelah itu dipegang menjadi cahaya. Akhirnya ditandingkan, panggil tukang sihir, itu Fir'aun, kurang lebih yang berdasarkan di tafsir Sofatul Tafasir ini ada 15.000 orang tukang sihir. 15.000 orang tukang sihir itu kemudian dikumpulkan berhadap-hadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika tukang sihir itu melemparkan tongkatnya dan tali-tali yang dia pegang, maka semua tongkat dan tali itu menjadi ular yang sangat besar. Semua tongkat dan tali menjadi ular yang sangat besar. Nah, dikatakan di ayat ini bahwasanya saharu ayunan nas, maka menyihir bersekian mata manusia. Berarti ketika Nabi Musa menyaksikan bahwasanya itu dilempar menjadi ular, maka ketika itu Nabi Musa juga terkena pengaruh daripada sihir tersebut. Dan ini menjadi satu dalil bahwasanya tidak mengurangi kemuliaan seorang nabi atau mengurangi sifat kenabian apabila ada nabi itu terkena sihir.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, asbab nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu semuanya karena Nabi Muhammad pernah mengalami Nabi terkena sihir. Kaget lihat seperti itu, ular-ular yang sangat besar, tongkat berubah jadi ular, tali berubah jadi ular. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa lemparkan tongkatnya, tongkatnya pun juga berubah menjadi ular. Dan bahkan ularnya sangat besar dan ularnya Nabi Musa itu dengan cepat tuh makan semua ular yang ada di hadapannya. Sehingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, yang di sini yang menarik dalam peristiwa ini, mengapa ketika Nabi Musa alaihissalam menampakkan mukjizatnya, tongkatnya Nabi Musa itu dilemparkan menjadi ular dan makan semua tongkat dan ular daripada penyihir Firaun. Menyaksikan itu, kan Firaun lihat. Menteri-menterinya Firaun lihat, masyarakat lihat, penyihirnya juga lihat. Kenapa dari semua itu kok yang masuk Islam hanya penyihir Firaun? Kenapa kok yang masuk Islam hanya penyihir Firaun? Kenapa kok Firaunnya lihat mukjizat gak masuk Islam? Masyarakat lihat mukjizat gak masuk Islam? Nah, kemudian menterinya Firaun juga gak masuk Islam. Kenapa hanya penyihir Firaun? Nah, Sayyid Alawi Al-Maliki yang pernah ditulis oleh Habib Salim Asy'atiri di dalam kajian tafsir beliau menyatakan kenapa penyihir Firaun itu dapat hidayah masuk Islam dikarenakan karena penyihir Firaun itu sempat beradab kepada Nabi Musa. Ya, sebelum melempar dia bilang begitu, kamu dulu yang ngelempar atau saya dulu yang ngelempar? Nabi Musa nyuruh, ya sudah kamu dulu yang ngelempar. Jadi karena adab sedikit aja kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dapat hidayah bisa masuk dalam agama Islam. Jadi kalau orang datang menuju satu tempat, niatnya dia kan mau mempermalukan Nabi Musa, menghancurkan Nabi Musa, tapi karena adab kepada seorang Nabi, Allah angkat derajatnya. Gimana kalau kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Itu pahalanya lebih besar lagi daripada semuanya itu. Nah, sampai akhirnya Firaun lihat seperti itu marah, maka Firaun kemudian saya itu mengancam. Firaun mengatakan kalian ini sengaja janjian ini. Ini penyihir-penyihir ini janjian sama Musa bertujuan biar kami ini mau dikeluarkan dari Mesir. Ada Firaun mulai mengancam, saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian tapi secara berselisihan. Jadi kalau yang dipotong itu tangan kanannya, maka kakinya yang dipotong kiri. Kalau yang dipotong itu tangan kirinya, maka kakinya itu yang dipotong itu kanannya. Kemudian wala usollibannakum ajma'in, dan kalian semuanya akan saya salib. Akan saya gantung ada di kayu sampai kalian itu mati. Maka gimana orang-orang yang baru masuk Islam ini? Apakah mereka takut? Maka mereka menjawab, inna ila rabbina munqalibun. Kami akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau mati kembali kepada Allah. Gimana saya harus takut? Ngapain saya harus takut kepada ancaman kamu? Loh, matinya saya ini kembali kepada Allah kok. Apalagi matinya saya ini adalah kematian fisabilillah. Dan kamu itu wahai Fir'aun, kamu itu enggak menghukum kita kecuali karena kita ini beriman. Yang kamu permasalahkan, yang kamu anggap satu kesalahan dari diri kita kan karena kita ini beriman. Kemudian kalau memang kita ini dianggap salah karena beriman, iman itu ada sesuatu yang paling mulia bagi kita. Kata Imam Asy'ari Masyari, kalian itu mencaci maki kami dengan sebab yang merupakan itu adalah satu kemuliaan, yaitu karena iman. Kalau gitu kami tidak akan kembali mengikuti Fir'aun dan kami tetap akan bertahan kepada iman kami. Kemudian berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, yaitu satu kesabaran yang meliputi kami semuanya, dan jadikanlah kami semuanya wafatnya itu di dalam agama Islam. Tawaffana muslimin dimakna oleh Syekh As-Sabuni, wa tawaffana ala millatil Islam ghaira maftunin. Kami meninggal dalam keadaan mengikuti agama Islam dan tanpa kami terkena fitnah. Jadi karena memang dia sudah mendapatkan hidayah, imannya itu kuatnya mungkin bisa mengalahkan orang yang sudah iman terlebih dahulu. Siapa yang menguat imannya adalah Allah Subhanahu wa taala. radhiyallahu ta'ala ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna
أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أي قال الأشراف لفرعون أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك عبادة آلهتك وفي هذا إغراء لفرعون بموسى وقومه وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أي قال فرعون مجيبا لهم سنقتل أبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كما كنا نفعل بهم ذلك وإنا عالمون فوقهم بالقهر والسلطان. Kemudian setelah itu, setelah peristiwa yang mana akhirnya Fir'aun kemudian berbuat sampai membunuh semua daripada ketika Fir'aun akhirnya sampai berbuat kemudian membunuh semua daripada penyihirnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka ketika itu setelah itu waqalal mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak. Jadi pembesar-pembesar Fir'aun menyatakan seperti ini. Fir'aun, ini kita sudah terbukti kalah dan kita sudah dipermalukan. Apakah kamu itu akan membiarkan Musa dan para pengikutnya itu berbuat kerusakan di muka bumi? Dia enggak mau beriman kepada kamu dan dia enggak mau di sini disebutkan nyembah Tuhan kamu, padahal Fir'aun itu kan juga mengaku Tuhan. Di Fir'aun itu dia mengaku Tuhan, tapi dia juga nyuruh orang nyembah patung sapi. Fir'aun itu buat sapi dari emas, nyuruh orang nyembah sapi ini, jadi Tuhan kamu ya sapi ini dan Tuhan kamu juga saya. Dan saya tuh Tuhan yang paling tinggi. Sapi ini istilahnya Tuhan tapi modelnya cabangnya begitu. Bisa dibawa ke rumah masing-masing. Nah, sebagian mengatakan ahli tafsir seperti itu. Fir'aunnya ngaku Tuhan, tapi dia juga nyuruh orang lain nyembah tentu sapi itu. Makanya ketika Samiri membuat fitnah kepada Bani Israel, itu yang dibuat patung sapi. Kenapa? Karena mengikuti jejaknya Fir'aun. Mengikuti jejaknya Fir'aun. Benar. Nah, ketika itu Fir'aun dipanas-panasi. Dipanas-panasi pokoknya itu Musa dan para pengikutnya Bani Israel itu harus dibunuh, harus dimusuhi dan harus disiksa. Akhirnya benar Fir'aun marah. Dan Fir'aun mengatakan ketika itu qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun jawab ucapannya para prajuritnya, para orang-orang yang di sekitarnya itu mengatakan, saya akan bunuh anak laki-laki mereka semuanya. Dan ketika Nabi Musa lahir, itu salah satu riwayat mengatakan yang sudah dibunuh sama Fir'aun itu angkanya udah di atas 60.000 bayi laki-laki ketika itu. Dan saya akan lanjutkan bunuh laki-laki Bani Israel. Dan saya akan permalukan perempuan-perempuan mereka. Maksudnya apa? Saya akan biarkan hidup yang perempuan akan kita jadikan pembantu. Sebagaimana itu kita lakukan bersama. Dan kita tahu bahwasanya kita ini lebih kuat dibandingkan dengan Musa. Nah, kabar ini oh ini belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ay qala Musa liqaumihi tasliyatan lahum hina tatsiru mimma sami'u ista'inu billahi ala fir'aun wa qaumihi fima yanalukum man adahum wasbiru ala hukmillah innal arda lillahi yarithuha man yasha'u min ibadihi al arda kulluha lillah yu'tiha man arada min ibadihi at'amuhum fi ay yu'thirahumullah ardu misra wal aqibatu lil muttaqin ay natijah al mahmudah liman ittaqillah qalu udina min qablu an ta'tina wa min qabli an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana ay udina min qabli an ta'tina bir risalah wa min ba'di ma ji'tana biha
yu'nuna annal mahannah lahum tufariqahum fahum fil adab wal bala qabla bi'sahu Musa wa ba'da bi'satihi qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun ay la'alla rabbakum ayyuhlika fir'aun wa qaumah wa yaj'alakum tahlifunahum fi ardihim ba'da halakihim wa yanzuru kaifa ta'maluna ba'da istikhlafikum minal islah wal ifsad wal ghard tahriduhum ala ta'atillah wa qad haqqaqa Allah raja' Musa fa aghraqa fir'aun wa malaka bani Israila arda Misra qala fil bahr salaka Musa tariqal adab ma'allah wasaqal kalam masaqar raja. Ya. Kemudian setelah itu ketika Fir'aun mengancam bahwa saya akan membunuh laki-laki, anak-anak laki-laki mereka, saya akan biarkan yang perempuan-perempuan dan sesungguhnya kami itu lebih berkuasa, kesultanan kami lebih kuat, keperkasaan kami lebih kuat. Nah, ketika kabar itu sampai kepada Bani Israel di saat itu, maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka begini, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Kata Musa kepada Bani Israel, tasliyatan untuk menyenangkan hati mereka. Hina tadajjaru mimma sami'u, ketika mereka tuh ngeluh. Terus gimana ini, kita denger ini. Bahwasanya Fir'aun itu akan menghancurkan kita semuanya. Akan membunuh anak laki-laki kita. Akan mempermalukan yang perempuan di antara kita semuanya. Maka Nabi Musa menyatakan, ista'inu billahi ala Fir'aun wa qaumih. Kamu minta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Dan apapun yang kamu terima daripada gangguan-gangguan Fir'aun, maka kamu bersabarlah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsirnya Imam Fakhrur Razi, beliau mengambil satu pelajaran yang luar biasa. Beliau mengatakan, manusia hidup ini harus mengikuti ilmunya Nabi Musa ini. Yang pertama, untuk apapun yang belum terjadi, terjadi yang akan kita hadapi, maka kita harus punya satu harapan besar kepada Allah dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita yang Maha menolong itu Allah, yang Maha mengatur itu Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada dalam diri kita. Dan yang kedua, orang itu harus sabar. Kenapa? Kalau dia itu meyakini Tuhannya itu Allah, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang bertakwa, maka apapun yang terjadi, sekalipun yang ketika itu dia pandang, itu satu hal yang menurut dia itu kurang baik, tapi kalau Allah sudah menetapkan itu, maka dia harus bersabar dan dia harus punya cara pandang, maksudnya ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena yang ngatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa mengatakan apa? Kamu minta pertolongannya sama Allah. Dan kamu sabar. Apa hasilnya kalau itu terjadi? Hasilnya ardha sesungguhnya innal ardha lillah. Bumi ini bukan miliknya Fir'aun, miliknya Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini bumi ini semua miliknya Allah. Allah akan ngasih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka ketika itu Nabi Musa sudah disuruh minta tolong sama Allah, sabar. Hasilnya apa? Nanti kamu akan lihat. Yang punyanya Allah kok, bukan Fir'aun kok. Dan tidak menutup kemungkinan kita yang saat ini lemah, kita yang akan jadi penguasa di Mesir ini nanti. Mesir ini nanti akan jadi milik kita semuanya dan kita yang akan memegang Mesir ini tadi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan an-natijah al-mahmudah, hasil kesimpulan dari semuanya hal yang kebaik-baik itu adalah milik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Akhir dari segala macam hal itu yang kebaikan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi sekuat itu Fir'aun ketika dia akan menyerang Bani Israel, maka ketika itu secara akal nggak ada yang bisa menghentikan Fir'aun. Bala tentaranya lebih banyak, kekuatannya lebih kuat, fisiknya Fir'aun sendiri juga kuatnya luar biasa. Tapi kalau yang dihadapi orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel ini memang wataknya ngeyel, maka dia mesti protes. Qalu udzina, kami ini sudah mendapatkan gangguan min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana.
kami ini sudah dapat gangguan dari sebelum kamu ngaku Rasul sampai kamu sudah ngaku Rasul, kita mesti diganggu terus. Jadi mesti protes lagi sama Nabi Musa. Kamu belum jadi Rasul, kita diganggu sama Fir'aun. Ini sekarang kamu jadi Rasul, kita mesti diganggu lagi sama Fir'aun. Memang musibah ini gak pernah berpisah dari kami. Protes seperti itu. Bani Israel. Kemudian mereka mengatakan, Musa belum diutus, diuji. Musa sudah diutus, masih diuji lagi sama Allah. Nabi Musa kemudian mengatakan, qala asa rabbukum, ya bisa jadi Tuhan kalian ayyuhlika aduwakum, akan menghancurkan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan akan mengangkat kalian menjadi pemimpin di muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, maka dia akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Jadi setelah Bani Israel itu protes, kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan, kamu jangan khawatir, Allah itu bisa menghancurkan Fir'aun dan menjadikan kalian itu penguasa ada di Mesir setelah hancurnya Fir'aun. Maka saat itu nanti Allah akan lihat gimana yang kalian lakukan. Dulu kalian bilang Fir'aun zalim kalau ketika dia berkuasa. Sekarang kalau kalian yang jadi penguasa, gimana? Allah juga akan lihat kalian ini zalim atau tidak. Kalian ini berbuat islah atau kalian ini berbuat ifsad. Kalian berbuat kebaikan atau kalian ini malah merusak. Nabi Musa maksudnya apa? Pokoknya kalian tuh harus disemangati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad haqqaqallahu raja'a Musa. Dan Allah telah mewujudkan harapannya Nabi Musa. Faharaqa Fir'auna wa qaumah. Maka ketika itu Fir'aun dan kaumnya itu ditenggelamkan. Setelah itu Bani Israel akhirnya menjadi penguasa ada di Mesir setelah tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, maka dikatakan di situ Nabi Musa itu menjalani thariqah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan penuh harapan. Dan memang orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu berprasangka baik kepada Allah. Gimana prasangka baiknya kepada Allah? Minta tolong kepada Allah. Kamu sekalipun jumlah kamu kecil, tapi kamu harus punya harapan kepada Allah. Allah itu bisa memenangkan kamu. Sebagaimana disampaikan, husnudzon kepada Allah itu termasuk salah satu perkara iman yang paling kuat. Kemudian kalau ada orang yang menyatakan, apakah prasangka, yang nanya mungkin, apakah prasangka itu bisa terjadi? Apakah sesuatu yang kita sangka, entah itu baik atau buruk, apakah itu akan kejadian? Maka jawabannya ada dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau dia itu prasangkanya cuma yang buruk-buruk, maka yang dia dapat adalah dari Allah, yang dia dapat ya juga keburukan. Tapi kalau dia itu berprasangkanya itu yang baik-baik, pokoknya sehat, pokoknya selamat, pokoknya aman, pokoknya jauh daripada virus. Berprasangkanya begitu, maka insya Allah yang dia dapatkan juga adalah berbagai macam daripada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum tanbihun. Lamma ajaza fir'aunu an taf'il hujjati bil burhan adala badshil fataka bil bisinan wa hadha halu kullu dhalin mubtadi'un idza a'yata al hajja malun idza tahdidi wal wa'id. Qala Allah ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna bisinini wa naqsim minas samarat ila akhiril ayah. At-tafsir wa laqad akhadna ala fir'auna al-munasabah lamma kanat qisatul kalimah at-taghiyati fir'aunu mamlu'ah bil ibrah wal 'adati ladakal istaradat al-ayat fil hadisi anhum fatahadas amman hala biqaumi fir'auna minal bala' wan nakabat wa mabtalahum wa bihi min qahtil wajbi wa tufan wal jarad wal khuradalik minal masaib natijatun israruhum alal kufri wa takdibihim bi ayatillah summa dakarat anwa'ul ni'amil lati an'ama biha ala bani Israil wa man a'dhamahuma ihlakan aduwuhum wa qada'ahumul bahri minas salamati wal aman al-lughah as-sinin jam'u sunnati wa hadal jadwal qadhu. Kemudian
tanbih, ada peringatan dari yang hal yang perlu untuk diperhatikan daripada kajian tafsir ini. Ketika Fir'aun itu nggak bisa untuk diajak ilmiah, jadi saling adu bukti logika itu kalah, maka akhirnya Fir'aun itu main kasar udah, ngancam, mau membunuh dan lain sebagainya, main kekerasan. Nah begitu juga ini Syekh Sobuni mengatakan setiap orang yang sesat atau orang yang dia itu pelaku bid'ah, aliran-aliran sesat, orang yang jahat, itu ketika dia udah nggak bisa, sudah kalah dengan forum ilmiah, maka dia itu cenderung untuk main kasar, untuk main kekerasan. Kenapa? Diskusi ilmiah udah kalah. Dan memang setiap kesesatan itu pasti akan kalah secara ilmiah. Dan akhirnya pelaku kesesatan tersebut akan menggunakan cara-cara yang kejam, cara-cara yang zalim. Sebagaimana tersebarnya banyak daripada aliran-aliran sesat yang akhirnya menguasai beberapa daerah, itu bukan disebarkan dengan cara-cara keilmuan, akan tetapi disebarkan dengan cara-cara kezaliman, dengan cara-cara paksaan, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, satu munasabah untuk apa yang akan kita baca berikutnya. Setelah kita mendengarkan kisah antara Musa kalimullah dengan Fir'aun yang zalim dan melampaui batas, maka kisah tersebut penuh sekali dengan peringatan-peringatan dan pelajaran-pelajaran. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu apa yang terjadi dengan kaumnya Fir'aun daripada musibah-musibah. Bagaimana Allah menguji kaumnya Fir'aun tersebut dengan kekeringan, kemarau, enggak turun hujan dan ada angin topan, dan diuji dengan belalang yang ketika itu sampai menyusahkan mereka, dan banyak sekali musibah-musibah yang lain. Kenapa? Hasil karena mereka terus-menerus berbuat kekufuran dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah nyebutkan nikmat-nikmat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Dan di antara nikmat yang paling besar untuk Bani Israel adalah kehancuran musuh-musuh mereka. Kehancuran musuh-musuh mereka, dan mereka bisa melewati lautan dengan selamat dan aman, sedangkan musuh mereka itu dalam keadaan tenggelam. At-tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir, walaqad akhadna ila fir'auna bis-sinin. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Alla mawti'a lil-qasam majdzubun. Ay wallahi laqad ibtalaina واختبرنا فرعون وأتباعه بالجد والقهد ونقص من الثمرات أي وابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات. قال المفسرون كانت نخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون أي لعلهم يتعظون وترق قلوبهم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب. ثم بين تعالى أنهم مع تلك المحن والشدائد لم يزدادوا إلا تمردا وكفرا. وقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لنا وسعدنا ونحن مستحقون لذلك. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه أي يتطيروا بموسى ومن معه أي وإذا جاءهم الجذب والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين أي قالوا هذا بشؤمهم. أي قال تعالى ردا عليهم ألا إنما طائرهم عند الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan sungguh kami telah menguji kelompok-kelompok kaum Fir'aun itu dengan bis-sinin. Sinin itu adalah kekeringan, ketiadaan hujan yang menyebabkan kekeringan dan kemarau yang panjang. Nah, diterangkan walaqad. Nah, walaqad di situ lamnya diterangkan secara ilmu nahwu namanya lam mauti'atunil qasam. Yang artinya itu seakan-akan Allah itu sumpah. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa
kalimat yang digunakan untuk menunjukkan taukid, yaitu satu perkara itu yang akan disampaikan itu satu hal yang luar biasa. Dalam bahasa Indonesia kan sungguh, beneran, mungkin pakai sumpah ya. Nah kalau ada kata itu menggunakan qad, ada kata itu menggunakan qad, maka setelah itu apabila merupakan kata kerja fi'il madhi, maka yang dimaksud itu adalah benar-benar sungguh-sungguh. Atau ada kata kerja fi'il mudhari yang terakhirnya ada nun yang ditasdid. La azidannakum contohnya, la azidannakum. Itu kan harusnya azidukum. Kata-katanya menambah nikmat, menambah kepada kalian itu kata-katanya azidukum. Saya menambah kepada kalian. Tapi ditambah dengan lam mauti atau nil qasam, maka seakan-akan Allah itu sumpah. Sumpah saya akan menambah. Tambah lagi ada nun taukidnya di belakang, sumpah, sungguh, beneran saya akan menambah. Jadi ada ayat-ayat tertentu menggunakan kalimat-kalimat taukid yang menyatakan benar-benar ini ada satu hal yang penting harus diperhatikan dan benar-benar Allah pasti akan menepati janji-janjinya. Itu juga Allah menyatakan, Allah bersumpah saya sudah nguji Fir'aun dengan berbagai macam kekeringan. Wa naqsin minats tsamarat, kemudian dikasih mereka itu mengalami hasil panennya enggak memuaskan. Ketika itu banyak sekali gangguan di pohon-pohon mereka, sampai ketika itu satu pohon kurma cuma berbuah satu biji kurma aja. Ujiannya sampai seperti itu. Tujuannya pasti seperti itu, la'allahum yadzakkarun. Siapa tahu mereka mau sadar. Siapa tahu mereka mau mengambil pelajaran, hatinya semakin lembut. Kenapa? Karena orang itu biasanya kalau kena sesuatu yang berat diuji, itu biasanya dia akan kembali. Inabah itu kembali kepada Allah dan akan takut kepada Allah dan hatinya akan lembut. Kemudian setelah itu Allah SWT melanjutkan, dijelaskan lagi mereka itu Bani Israel. Mereka itu kaumnya Fir'aun, bukan Bani Israel, salah. Mereka itu kaumnya Fir'aun. Dengan ujian seperti itu, mereka tidak ada apapun yang terjadi kecuali hanya tambah semakin menentang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu datang satu kebaikan untuk mereka, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Mereka itu kalau mendapatkan satu kebaikan, wah tiba-tiba hasil panennya lancar, mendapatkan kelancaran rezeki, hasil panennya bagus. Maka mereka mengatakan apa? Ya memang kita ini orang yang layak dibeginikan. Kita ini orang baik kok. Tapi ketika mereka itu mendapatkan sayyi'ah, ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka nganggep Nabi Musa dan pengikutnya itu pembawa sial. Mereka dapat keburukan, dan mereka mengatakan apa? Ini gara-gara ada Musa sama kaumnya di sekitar kita ini. Makanya akhirnya kita semuanya mendapatkan sial. Dan Allah menjawab, ala innama ta'iruhum indallah. Enggak, sebenarnya yang menjadikan mereka sial itu bukan Nabi Musa, tapi yang menjadikan mereka sial itu adalah memang itu ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah lanjutan ayatnya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Itu Allah menjawab, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Yang buat mereka sial itu ya Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengerti. Akhirnya setelah itu mereka pada ujungnya pun juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Fir'aun tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa'a sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba wa an Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al mustaqarra arwahihim firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin. ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ونسأل كريما ويحفظنا وإياكم وبلاد إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا
ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي اسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك.